Kalian harus konfirmasi juga dengan RT RW di sini kegiatan itu. Karena memang ini beda. Mari kan kalau masalah ibadah ini seperti ibadah ini, kan bisa konfirmasikan panggil punya yang kontrakan. Begini tolong hentikan. Tapi kalau yakin sendiri seperti ini, masuk aku rumahku. Ya memang betul juga suka. Saya cuma pecahkan kaca rumah saya loh. Bisa kan? Kau dengar? Kenapa tadi mau pecah kaca? Jangan untuk borok nanti. Borok nanti banyak jangan kau letak. Saya nggak beribadah, mau nggak? Borok kau nanti. Borok nanti. Apa emang? Siapa yang bilang nggak boleh saya pegang? Siapa yang bilang nggak boleh? Borok kalian nanti semua jadi. Sabar. Apa? Gini. Saya kerahkan masa nanti semua panuran itu. Depannya macam panuran ini mampus kalian semua. Tahu? Yang buat gawat tenang-tenang tidur kita di sini sampai di sini kita nahan-nahan. Makanya tadi Bapak itu menyuruh kita di atas itu supaya mereka disuruh pulang ini. Pak, bantu ibadah kami, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak Jokowi, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak Jokowi, bantu izin ibadah kami, Pak. Bantu izin ibadah kami, Pak. Bantu izin ibadah, Pak. Bantu izin ibadah kami. Sedang beribadah lalu kemudian ditutup hanya karena alasan belum punya izin. Kami agak bingung di Indonesia ini bahwa kebebasan beragama menurut pasal 29 itu sudah selesai. Tetapi masih banyak orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, bahkan kepala daerah yang menjadi motor di dalam usaha dan upaya melarang adanya ibadah dari umat Kristiani. Bahwa kegiatan-kegiatan ibadah yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang dasar sepertinya belum bisa diimplementasikan dengan baik. Tetapi kalau sampai hari ini kemudian betapa susahnya kami harus beribadah. Saya masih menanti pemimpin di negeri ini yang bisa menjamin bahwa toleransi di dalam kebangsaan itu benar-benar bukan merupakan wacana, tetapi dia merupakan sebuah bagian dari perjuangan yang harus kita jaga bersama-sama. Kita nggak mau kok, kita hanya mau beribadah di sini. Kita cuma mau berdoa kepada Tuhan kita kok. Ya. Kita nggak minta apa-apa. Kita keluarga negara Indonesia punya hak yang sama. Tapi kami mohon untuk sekali ini kita ikuti dulu, kasih kesempatan sama pemerintah. Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri nggak tahu gunanya MUI itu apa. Ngeri memang MUI ini. Dengan label ulama, mereka menguasai penuh fatwa untuk umat Islam di Indonesia. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak teraudit. Halo para elit MUI. Jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama. MUI pada dasarnya adalah sebuah LSM. Walaupun tidak memiliki otoritas yang resmi, sayangnya MUI kelihatan abai dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antar umat atau antar aliran. Sering terdengar berbagai bentuk penolakan dan kekerasan dilakukan terhadap hak beribadah umat Kristen. Walaupun bukan sebuah lembaga negara atau otoritas resmi, MUI ini adalah lembaga yang didengar pendapatnya oleh umat Islam. Karena itu, salah satu pihak yang seharusnya berperan untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini adalah MUI. Tantangan terbesar yang harus dihadapi MUI saat ini adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran atau bahkan kelompok-kelompok radikal. Saya lihat perhatian sikap MUI ini semua, setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Sepertinya Anda nih bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Yaitu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat? Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini.
ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Ini semua muslim loh, mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus bubarkan MUI. Bubaran MUI, cukup ada Departemen Agama. Saya Pendeta Samjeksen Napitupulu dari Gereja Utusan Pantai Kosta yang mengalami perusahaan. Kami dari LBH Marton Batam yang mendampingi Bapak Pendeta terkait dengan adanya dugaan pengrusakan bangunan yang akan digunakan untuk gereja di Kabil, dan kami telah melaporkan ke Polda Kepri. Mengecam tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang yang merusak pembangunan rumah ibadah di Bida Kabil, Kota Batam. Meminta pada pihak kepolisian agar menangkap pelaku perusakan pembangunan rumah ibadah, dan kita percayakan kepada pihak kepolisian untuk Polda Kepri agar secepatnya menangkap orang-orang yang merusak pembangunan rumah ibadah. Nanti yang lainnya nanti. Apa? Apa? Kerjakan terus, kerjakan. RW 21, RT 004. Ayo, hancurkan semua. Ayo, hancurkan aja. Ya, hancurkan. Ada kerusakan gereja di Punggul, di Kapil Bida. Ada perusakan dinding, ada perusakan jendela. Kami mohon kepada stakeholder pemerintah di tempat, khususnya Kota Batam, kami percaya bahwa pemerintah akan bertindak segera. Sumbernya atau dalang di balik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Tak boleh, nggak ada orang gereja di sini. Tak boleh. Iya. Oh, tak boleh. Bukan tempat orang tahu gereja di sini. Kami nggak mengizinkan di Gudpak Bidangan ini ada sarana ibadah. Itu aja, Pak. Itu aja. Tak boleh. Soal itu bukan urusan saya karena nanti saya urusan kepolisian. Pelarangan rumah ibadah terus berlangsung, dan ini akan terus terjadi kalau dibiarkan. Mereka percaya menolak atau menghancurkan gereja adalah langkah yang bukan hanya diridhoi, tapi bahkan juga diwajibkan oleh Allah. Karena mereka percaya dengan ayat-ayat Al-Quran yang menurut mereka memerintahkan umat Islam untuk memerangi kaum kafir. Ayat-ayat memerangi kaum kafir itu memang ada dalam Al-Quran. Tapi makna kafir di sana tidak pernah berarti semua orang non-muslim. Karena itu sungguh mengherankan bahwa MUI merasa tidak perlu bersikap soal pelarangan gereja ini. Pendiaman ini menyebabkan serangan terhadap umat Kristen terus berlangsung. Bila MUI terus membiarkan kejahatan ini terus terjadi, nama Islam akan terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Bahkan lebih dari itu, bila MUI bungkam, MUI sebenarnya sedang membiarkan para pelaku penyerangan dan perusakan itu berada di jalan yang sesat. Akibatnya Islam nampak sebagai sebuah agama yang penuh kebencian, permusuhan, dan sama sekali tidak bisa disebut sebagai agama damai. MUI harus menyerukan dihentikannya pelarangan gereja. MUI harus menyerukan umat Islam untuk menganggap umat Kristen sebagai saudara. Asalnya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Yang mencoreng Kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai 6 turun untuk kita dilarang beraktivitas seperti itu. Jadi kalau misalkan ada tamu, tadi kan kami dengar. Kami dengar di bawah. Memang kita ngaji, kami cuma berdoa, kami berdoa aja, cuma 12 orang. Iya, cuma kan izinnya itu. Sabar. Diri Tuhan. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Poin penting di SKB 2 Menteri ini yang perlu kita ketahui bersama. Pada bab 1 pasal 3 dari aturan SKB 2 Menteri disebutkan, rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Poin pentingnya adalah tempat ibadat keluarga tidak perlu pakai izin.
Apa itu yang dimaksud dengan tempat ibadat keluarga? Kalau di Islam namanya musola, kalau di Kristen namanya kapel atau rumah doa. Apakah perlu izin untuk bikin musola di rumah atau di ruko? Tidak. Begitu juga untuk bikin kapel di rumah atau di ruko, tidak perlu minta izin. Jadi umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin. Saya ulang, tidak perlu minta izin. Banyak Pak Pendeta dan jamaat tidak tahu pengecualian ini, sehingga mereka pasrah saat ada yang datang membubarkan. Ibadah di rumah dan di ruko sama seperti umat Islam sholat jamaah di musola rumah atau di musola ruko. Dibolehkan oleh SKB 2 Menteri dan tidak perlu minta izin pada siapapun. Jadi tolong pahami pengecualian ini dan jangan lagi mau dibubarkan. Kita mau jujur, SKB 2 Menteri hanya berlaku bagi kaum minoritas saja. SKB 2 Menteri seringkali digunakan menjadi instrumen atau alat untuk menggebuk kaum minoritas, mengancam kebebasan beribadah. Mirisnya tidak terlihat semangat dan kesungguh-sungguhan dari Kementerian Agama dan pemerintah Indonesia untuk merevisi SKB 2 Menteri ini. Itu sebabnya saya mau mengajak melalui video ini, sama-sama kita berjuang untuk menegakkan konstitusi dengan tujuan utama merevisi kembali SKB 2 Menteri ini. Ya, saya tidak mau suatu saat anak saya ketika tumbuh dewasa masih harus berjuang untuk kebebasan beragama. Mari sama-sama bergandengan tangan, berjuang untuk merevisi SKB 2 Menteri ini sehingga Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi semua golongan dan semua agama. Sebenarnya penegakan hukum di Indonesia ini untuk orang-orang intoleran itu sudah bagus, asal jangan pernah berpikir kalian minoritas. Kalau kalian tidak melaporkan, bagaimana bisa diproses? Nunggu sejuta umat bersuara menyuarakan itu, tapi cuma komentar, tindakannya nggak ada. Bilangnya apa? Kita cuma minoritas. Itulah karena kalian tidak nasionalis, makanya kalian itu mengecilkan diri kalian sendiri. Kita ini punya hak yang sama di Indonesia, ya. Semua yang beragama itu mempunyai hak beribadah. Sejauh ini cuma teman-teman dari Dharmapala loh yang berani menuntut keadilan, bukan karena mereka minoritas, tapi karena mereka punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Apakah dalam prosesnya teman-teman Dharmapala itu lancar-lancar saja? Tidak. Kasusnya pernah ditolak dengan alasan laporannya sudah ada atau sudah ada yang melaporkan. Tapi mereka terus kawal, terus kekeh. Akhirnya mantan Menteri Roy Suryo bisa dimasukkan ke penjara atas dasar penghinaan terhadap lambang-lambang agama. Apalagi ini yang menyetop orang beribadah, bukan siapa-siapa pula. Terus kenapa alasannya kalian tidak mau bersuara? Kalian tidak mau melakukan, kalian tidak mau melaporkan. Kenapa? Bersatu, berbuat. Jangan cuma diam. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati, FKUB misalnya, apakah tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah? Hati-hati loh, konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih kalau kita mendengar. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin.
Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen. Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa dengan mengganggu atau menutup atau melarang ibadah agama Kristen atau minoritas, mereka bisa masuk surga? Apakah seperti itu ajaran mereka? Makanya saat berceramah, Abdul Somad selalu mengajarkan intoleransi dan selalu menghujat agama lain, seperti mengatakan di salib ada jin kafir. Menurut saya, pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama, seperti Abdul Somad yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Emang negeri ini kira-kira 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang ini ada gerakan Islam Arab. Islam Arab di sini apa? Islam yang berpaham Wahabi. Mereka ingin membawa Islam Arab kemari. Gaya-gaya mereka ya ke Arab-Araban. Jenggotnya panjang gini, jidat hitam, celana cingkrang. Nah, mereka ini membuat gaduh. Jika dalam satu kampung itu ada seorang yang tipe begini, itu kampung itu akan gaduh. Kenapa? Mereka akan melihat selainnya itu apa? Kafir-kafiran aja. Kafir, kafir, kafir. Umat Islam dilarang bersahabat dengan orang non-muslim. Jangan sampai jadi dekat. Nah inilah orang begini nih. Ngomong nggak pakai diakal dulu, diproses. Lihat ayat, jebret, dilemparin. Jangan jenggot dipanjangin, tapi otak Anda nggak dirawat. Akibatnya Anda sesat bicara atas nama Islam. Masa orang nggak boleh bergaul dengan non-muslim? Atau mendekat? Ya gini aja lah, Anda tinggal di hutan. Anda tinggal sendiri di sana di hutan. Anda nggak kenal non-muslim, dan Anda nggak pakai produk yang non-muslim. Anda nggak mau dekat dengan muslim, tapi semua yang di badan Anda ini semua produk mana? Produk non-muslim. Nabi aja berdagang dengan etnis Cina. Anda ini bikin gaduh Indonesia nih. Arab-Arab jenggot ini, jidat hitam. Yang satu bilang nggak boleh sungkem sama orang tua. Lah, Anda ini keluar dari siapa? Keridhaan Allah itu tergantung keridhaan ibu. Kok bisa jidat Anda hitam, jenggot Anda panjang, Anda nggak boleh sungkem? Kok Anda nggak boleh sungkem? Anda sujud sama Tuhan, kalau nggak sujud sama ibu, nggak sah. Inilah banyak mereka nih, Islam-Islam Arab. Yang diributkan cuma Islam-Islam atribut. Nggak boleh sungkem, nggak boleh deket sama orang non-muslim. Kalau emang ini Islam nggak boleh deket, saya keluar dari Islam. Buat apa hidup tersiksa? Kok agama mempersempit saya hidup? Lah, di dunia ini nggak hanya muslim, non-muslim lebih besar. Kok Anda nggak boleh dengan non-muslim? Anda Islam Anda juga belum tentu diterima. Islam Anda cuma merek. Kalau diuji sama Allah, Anda bukan orang beragama Islam. Karakter Anda sudah susah kok. Kalau orang nggak berislam, nggak beragama Islam, lisannya itu keluarnya permusuhan. Yang dibilang Al-Quran tidak boleh bersahabat, jangan putus ayatnya Anda baca. Sebagian dari mereka yang jahat. Jangan berdekat. Islam pun juga begitu. Seperti umat Islam, jangan dekat-dekat sama orang Wahabi. Jangan dekat sama orang Wahabi. Kenapa? Anda akan mengkafirkan orang, Anda akan membunuh orang. Ada sebagian umat Islam itu yang sesat, yang nyeleneh. Jangan dideketin. Contohnya apa? Ya Wahabi itu. Karena cuma satu-satunya aliran yang merusak manusia itu cuma Wahabi. Anda akan mengkafirkan orang. Anda berasa lebih dari Tuhan. Dia merasa lebih suci, menghalalkan darah siapapun. Ikutin NU aja lah. Jujur aja, saya ini Habib. Saya datang ke Indonesia itu karena ada NU. Kalau nggak ada NU, belum tentu kakek saya datang. Nggak ada yang terima. Jadi saya minta para Habib-Habib ini yang sok rata kritik NU, masih untung orang itu berakhlak. Anda sadar diri, kakek Anda tuh masuk kemari itu karena ada NU. Islam di sini sudah selesai. Anda ditampung. Saya belum ketemu dari seluruh dunia orang yang menyintai Nabi seperti orang NU. Mendingan kalau Anda mau kafir-kafiran, Anda pulang aja sono ke Arab. Ikut perang bunuh-bunuhan.
Ini negeri bukan Arab, bukan bangsa membunuh kayak orang Arab. Di sini bukan ruang bunuh-bunuhan. Jadi sebaiknya saya minta ini, bahasa lama is the gang ini hati-hati buat warga Indonesia. Mereka itu pertama datang dengan lembut, basa-basi, memberi bantuan, nanti datang ke suatu daerah membantu masjid, besok masjid itu dikuasai. Apa yang diharap dari dia dengan pengorbanan gini? Dia ingin merubah negeri ini. Karena bagi dia negeri ini negeri kafir. Negeri tauhid. Jadi mereka akan menghancurkan negeri ini. Ujung-ujungnya. Seperti dia kan pernah kan tidak menghormat bendera. Kan kurang ajar itu. Makan hidup di negeri ini, terus nggak menghormat bendera. Mengatakan itu kafir. Kafir siapa? Anda yang kafir. Kalau hormat bendera kafir, saya nggak bertuhan lah. Nanti Anda di samping yang sebelah Anda, bisa Anda mati. Mereka ini nggak punya hati, gorok orang. Itu happy loh, seperti ISIS tuh. Nggak punya beban, dianggap apa? Itu jalan Tuhan, jalan iblis itu. Dan siapapun yang dukung ISIS, saya katakan Anda iblis. Anda bukan manusia, binatang. Dan kalau mereka sudah masuk, itu sudah bahaya. Bibit radikal dan ujung-ujungnya apa? NKRI akan diganggu. Negeri ini akan dipecah belah oleh mereka. Mereka dengan cara membunuh itu bagi mereka tuh nggak ada masalah. Selama untuk mencapai suatu tujuan, cara batil dia lakukan. Jadi seperti PKS tuh, itu kan kendaraan mereka semua. Mereka saling dukung-mendukung sama alirannya. Hanya saat ini dia pakai dompleng-dompleng Habib. Mungkin mau dipakai juga ini Faisal Asegaf untuk menaikkan pamor PKS. Dan mereka dengan cara itu, mungkin kalau zaman Soeharto ini orang sudah nggak hidup. Sejak reformasi ini, Islam Arab ini masuk ke Indonesia. Yang ingin mengarabkan Indonesia, kok enak aja. Udah datang kemari, numpang makan, hidup dari tanah tandus, terus mau ngerubah Indonesia, mau jajah Indonesia. Siapa Anda di sini? Sekali lagi, saya minta ulama-ulama yang bermodel-model Arab, sorban, jenggot, jidat hitam itu, celana cingkrang, Anda tahu dirilah. Jangan sampai nanti warga ini nggak kuat, akan bersikap. Jangan Anda lihat mereka tuh bodoh, nggak tahu, semua tahu. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Sebelum video ini dimulai, saya mau nanya, kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen? Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa dengan mengganggu atau menutup atau melarang ibadah agama Kristen atau minoritas, mereka bisa masuk surga? Apakah seperti itu ajaran mereka? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Masalah intoleransi semakin tak terbendung. Lebih dari 200 gereja ditutup secara paksa 10 tahun belakangan. Yang paling mencolok adalah kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini. Banyak sekali kasus pembubaran rumah ibadah akhir-akhir ini. Itu yang viral. Bagaimana yang tidak viral? Tentu lebih banyak lagi. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin, dan selalu FKUB tidak memberikan izin. Jika tidak perlu lagi rekomendasi daripada FKUB, maka ini akan membantu umat minoritas. Sebetulnya tidak usah memakai alasan izin karena puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Itu di Jawa Barat saja, gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratusan ribu hingga jutaan masjid di Indonesia yang tidak mempunyai izin. Jadi jelas kalau kita membandingkan masalah izin, terjadi ketidakadilan. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa menggunakan izin. Adapun SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko sebetulnya tidak perlu meminta izin. Dan juga dalam SKB 2 Menteri pasal 13 dan pasal 14 peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin, sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Jadi dalam SKB 2 Menteri sebetulnya kepala daerah harus memfasilitasi dalam memberikan perizinan pendirian rumah ibadah. Akan tetapi dua pasal ini dianggap tidak ada oleh ormas-ormas preman berjubah agama itu. Yang dipermasalahkan oleh ormas preman berjubah agama itu selalu rekomendasi FKUB
yang ada di SKB 2 Menteri. Semoga rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri bisa dihilangkan. Menurut saya, selama SKB 2 Menteri tentang rekomendasi FKUB tidak direvisi, maka masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia akan terus terjadi. Konstitusi jelas memberikan jaminan perlindungan negara kepada orang untuk beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Maka tidak boleh tunduk pada kesepakatan. Bunyi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Mulai saat ini jangan diam. Bila rumah ibadahmu dibubarkan, kita sudah punya undang-undang yang melindungi. Bukan hanya itu, SKB 2 Menteri juga sebetulnya melindungi umat minoritas. Jadi ayo bantu sebarkan video ini, supaya semakin banyak yang mengetahui tentang hal ini. Menurut saya, pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama, seperti Abdul Somad yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri dan juga akhlak. Jadi menurut kalian, kenapa ada keinginan untuk menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas? Apa alasannya? Apakah mereka percaya bahwa menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen, mereka bisa masuk surga? Tuliskan menurut kalian apa alasannya, dan kita akan bahas di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan saya tentang perizinan rumah ibadah dan tentang penceramah seperti Abdul Somad, pastikan Anda semua menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.